Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Karena masalahnya ada kadang-kadang bertanya juga kepada AK, kan begitu. Kenapa AK membahas BOS dan sebagainya, keuangan dana BOS dan sebagainya. Itu kan punya landasan pertama. Memang isu BOS ini di awal juga sudah digulirkan. Tetapi mungkin kita masih kurang bahan menganalisanya. Kan seperti itu. Lalu kedua, almarhum Amel adalah bendahara sekolah, termasuk bendahara BOS. Kan begitu. Ketiga, orang-orang yang selalu kita bahas, misalnya Wahyu, kepala sekolah, Danu, operator sekolah, kan begitu. Berhubungan dengan orang yayasan, yaitu pembina yayasan dan ketua pengurus yayasan. Itu semuanya kan tidak terlepas daripada yang isu daripada kasus Raja Patih Subang ini. Nah, oleh sebab itu untuk memahaminya kan begitu. Kita dengar dulu potongan video dari Direktur Jenderal PAUD Didaksmen dan Dikmen, yaitu Bapak Jumeri STPMSI. Ketepatan waktu penyampaian laporan ini juga penting kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, Provinsi Kabupaten Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan mohon menjadi perhatian hal ini. Jadi tentu kami kan tidak mampu mengunjungi satu persatu satuan pendidikan kita yang jumlahnya lebih dari 200.000 tadi. Ini kita lewat aplikasi. Tidak mungkin kita mengadakan satu persatu pemeriksaan. Nanti pemeriksaan secara random. Bapak Ibu meskipun hanya melaporkan secara virtual, secara data lewat aplikasi, tetapi pertanggungjawaban uang BOS secara real, akuntabilitasnya di lapangan tetap harus standby, harus siap. Karena pasti akan ada pemeriksaan, pasti itu, secara random. Kita tidak tahu mana yang akan ditunjuk oleh BPK untuk diperiksa, mana yang ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal untuk diperiksa. Semuanya akan diperiksa. Sahabat-sahabat AK, kita mendengarkan yang disebutkan tadi kepala satuan sekolah. Siapa kepala satuan sekolah? Ya kepala sekolah. Kan begitu. Jadi wajar-wajar saja kalau istilahnya kita membahas ini. Karena kepala sekolahnya saja pada saat itu ya Wahyunya saja sudah tidak aktif lagi. Bahkan ada yang ingin menutup sekolah dan sebagainya. Kan isu-isu itu kan kita harus bahas gitu. Jadi kita tidak membahas tentang siapa pelaku Raja Patinya. Begitu sahabat-sahabat AK. Lalu ada yang bertanya kadang-kadang kalau memang ada bermasalah sudah pasti diperiksa, kan tidak bisa. Itu keterangan dari dirjen itu, dengarkan. Pasti diperiksa, cuma secara acak. Begitu. Yang ditunjuk oleh siapa? BPK atau Inspektorat Jenderal. Pertanyaannya, sudahkah ditunjuk sekolah yayasan tersebut untuk diperiksa? Kan begitu pertanyaannya. Jadi jangan kita anggap masalah seakan-akan pemerintah mengabaikan. Tidak, karena sekolah yang mendapatkan biaya itu hampir lebih. Satu persatu tidak. Ini dah diperlukan masyarakat. Jadi kan begitu sahabat-sahabat AK. Karena kita juga mendengar bahwa terima keuangan BOS itu melalui mantan bendahara, bahwa orang yayasan. Ini permasalahannya sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan lagi potongan video dari Sekretaris Jenderal PAUD, yaitu Dr. Sutanto SHMA. Dapodik itu singkatan dari data pokok pendidikan. Nah, data pokok pendidikan adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, nama-nama sekolah, semuanya, identitas sekolah, kemudian peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, serta substansi pendidikan lainnya, yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui oleh satuan pendidikan secara online. Nah, ini Dapodik. Jadi tentunya untuk mengupdate, untuk memperbaiki data ini harus melibatkan seluruh satuan pendidikan, karena di kalimat akhir itu adalah yang selalu
terus-menerus diperbaharui secara online oleh satuan pendidikan. Jadi yang bisa melakukan pembaharuan datanya itu hanya dari satuan pendidikan. Karena Dapodik itu akumulasi data satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan lainnya yang ada di satuan pendidikan. Nah, tentunya. Jadi kita mendengar dari Sekjen Dirjen itu kan, begitu mengatakan. Jadi ini satuan sekolah untuk pembaharuan dan semuanya. Itu kan tugas daripada salah satunya adalah dari operator, misalnya Danu adalah operator. Kan seperti itu, kata Danu muridnya banyak, ya sudah berarti banyak, berarti menghasilkan duit bos yang banyak. Kan seperti itu kalau muridnya banyak. Begitu juga Saudara Wahyu sebagai kepala satuan sekolah, bertanggung jawab atas duit bos. Gitu. Ternyata tidak ada pelaporan dia mengatakan bahwa mungkin ada kerancuan tentang belanja. Kan begitu. Pertanyaannya, benarkah mereka yang membuat laporan itu satuan sekolah? Karena kita dapat isu dari keterangan Saudara Dedi di Koin Seribu, pelaporan itu dilakukan Amel bersama Saudara Yoris. Yoris ini siapa? Ketua pengurus yayasan, bukan orang sekolah. Kan problem-problem seperti ini, sahabat-sahabat AK, yang kita ingin bahas. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Itu bukan urusan kita. Ya tinggal saja selidiki. Kan begitu. Jadi kita hanya segitu, sahabat-sahabat AK. Jadi rangkaian ini tidak bisa terpisahkan daripada mereka yang operator dan kepala sekolah. Kan itu tidak bisa berdiri sendiri. Seandainya ada penyelewengan, kenapa mereka diam? Kan begitu. Seandainya tidak ada penyelewengan, berarti benar. Kan begitu dia logikanya. Jadi semua ini tidak bisa dikatakan salah si ini, salah si itu kalau masalah bos. Karena ini bos ini untuk satuan sekolah. Begitu sahabat. Oleh sebab itu sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.